Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama Kominfo, sosialisasi RUU KUHP. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan ketatanegaraan, termasuk pemerintahan di tanah air, harus senantiasa berdasarkan hukum. Perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila merupakan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum, di mana salah satu proses pembangunan hukum yang saat ini sedang dilakukan adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai hal itu, terutama sosialisasi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersama Radio Talk dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan narasumber Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo atau Prof. Tuti, sekaligus perwakilan tim ahli RUU KUHP. Bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan, nanti bisa sampaikan melalui SMS atau WA di 081 180 6543 atau via telepon di 021 586 9000. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Halo Prof. Tuti, selamat pagi. Apa kabar Prof? Selamat pagi Mas Beri. Selamat pagi, baik semuanya. Alhamdulillah, sehat-sehat Prof ya? Alhamdulillah. Iya. Prof, ini satu hal yang mengembirakan nampaknya ya. Kalau saya baca rujukannya, sebetulnya rancangan undang-undang KUHP ini sudah dirancang bahkan sejak tahun 1970 untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Tapi mungkin Prof. Tuti sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih detail, nanti juga mungkin akan ada tanya jawab dengan pendengar, bisa disampaikan Prof, latar belakang adanya RUU KUHP ini seperti apa sih? Mengapa kita perlu RUU KUHP? Bukankah kita sudah punya KUHP yang ada saat ini? Ya, terima kasih Mas Beri. Jadi ide untuk melakukan revisi terhadap KUHP kita itu sebenarnya muncul pada tahun 1963 ketika ada seminar tentang pembangunan hukum nasional. Dan pada saat itu para peserta kemudian menyepakati bahwa KUHP ini kan peninggalan dari Belanda. Yang di Belanda itu diberlakukan pada tahun 1886. So sudah sangat tua gitu ya. Dan di Indonesia diberlakukan pada tahun 1918. Jadi memang kita perlu untuk mencari seperti apa sih ketentuan-ketentuan yang terakhir ini yang kemudian layak untuk dimasukkan, pasal-pasal apa saja yang perlu diperbaiki, perlu direvisi, perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan dari RUU KUHP. Dan oleh sebab itu dibentuklah berbagai tim ya, baik dari kementerian dulu namanya Departemen Kehakiman maupun dari para ahli, dari para guru besar hukum pidana di berbagai fakultas hukum di Indonesia yang mengajukan usulan mengenai perubahan terhadap KUHP yang merupakan warisan ya, legacy dari pemerintah penjajahan Belanda. Jadi itu awalnya. Dan ada hal yang kedua adalah selain KUHP, undang-undang pidana di Indonesia itu kan juga dipenuhi oleh berbagai undang-undang khusus. Nah, undang-undang khusus ini memang kemudian tidak menunjukkan adanya kesamaan pola, baik dalam kriminalisasinya, dalam sanksinya, dalam pertanggungjawabannya. Jadi sangat beragam. Nah, kemudian diusulkanlah untuk melakukan satu streamlining dari semua ketentuan pidana Indonesia sehingga KUHP itu kedepannya itu akan merupakan konstitusinya hukum pidana di Indonesia. Itu Mas, dua hal yang utama. Ini juga karena memang perkembangan hukum pidana yang memang sekarang ini tidak sesuai lagi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, begitu Prof ya? Ya, betul. Apakah RUU KUHP ini dibuat betul-betul dari pertama Prof? Artinya naskah dan draftnya dibuat ulang seutuhnya produk asli dari para ahli-ahli hukum di Indonesia? Itu tidak mungkin ya, karena banyak sekali. Kita punya misalnya dalam KUHP sekarang ada 569 pasal, dan sebagian besar itu memang masih applicable, masih diperlukan pada saat ini.
Jadi kita tidak mungkin membuat sesuatu yang baru, kita tidak perlu reinventing the wheel ya. Berasal dari apa yang sudah ada. Nah, inilah yang kemudian didalami. Uh, Misalnya tentang ketentuan-ketentuan yang berupa azas-azas itu yang ada di buku 1, sekarang itu ada 103 pasal. Nah, pendalaman, diskusi, pembahasan dan perdebatan yang ada kemudian memunculkan adanya tambahan-tambahan pasal yang berkaitan dengan azas-azas hukum pidana yang diperlukan oleh Indonesia pada masa ini. Sehingga sekarang kita memiliki ada 187 pasal, Mas. Ya. Jadi ada tambahan 84 pasal ya. Khusus untuk buku 1 yaitu yang berkaitan dengan azas-azas. Misalnya sekarang ada restoratif justice, ada berkaitan dengan bermacam-macam pidana, itu kita masukkan. Ya, sedangkan untuk buku 2-nya itu tidak terlalu banyak perubahannya. Dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang menjadi tindak-tindak pidana khusus di dalam undang-undang di luar KUHP pada saat ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan juga pembahasannya seperti apa sih sebetulnya aturan hukum yang ada dalam RUU KUHP ini. Karena saya sempat membaca juga nih Prof dikit-dikit ya. Katanya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof ada restoratif justice dan ada beberapa hal yang kemarin ini juga dari masyarakat sipil sempat menjadi perdebatan ya. Soal penghinaan terhadap pemerintahan umum dan lain sebagainya, dan juga hukum yang berlaku di masyarakat. Karena kan kadang-kadang ada norma, kemudian juga ada hukum adat istiadat ya, seperti itu. Apakah ini juga diakomodir dalam RUU KUHP ini? Termasuk juga mengenai keunggulan RKUHP ini sebagai hukum pidana dan juga sistem pemidanaan modern. Apakah juga di dalamnya sebuah hukum itu, aturan hukum pidana memang harus mengikuti perkembangan zaman juga? Nah, yang terakhir dulu Prof, apakah memang hukuman pidana atau kitab undang-undang hukum pidana ini harus mengakomodir hal-hal yang baru? Contohnya kalau sekarang kan kita tahu ya, ada teknologi informasi dan kejahatan juga semakin berkembang. Apakah memang harus seperti itu, Prof? Ya, kalau kita mau menjadikan KUHP sebagai konstitusinya hukum pidana, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Ya, karena walaupun kita tahu bahwa hukum itu selalu satu langkah di belakang para penjahatnya gitu ya. Nah, ini sebabnya kita harus bisa mengantisipasi berbagai tindak pidana ke depan dengan memasukkan pasal-pasal yang tadi berkaitan dengan teknologi informasi ya, supaya dapat dimanfaatkan di masa depan. Karena kita berharap juga bahwa yang sekarang jadi RKUHP itu nanti berlakunya seperti KUHP sekarang ya, lebih dari 100 tahun ke depan. Walaupun tentu saja dimungkinkan adanya revisi atau amandemen pasal-pasal yang diperlukan pada suatu saat nanti. Nah, tahapan ini sudah sampai sejauh mana sih Prof sekarang ini RUU KUHP? Sudah selesai ya pembicaraannya. Jadi pembicaraan yang paling intens itu adalah sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 kemarin itu yang paling intens. Dan dari tim juga mengundang pandangan-pandangan dari para ahli dan juga para stakeholder ya. Jadi berbagai komponen kita libatkan dan bagian terakhir ini memang teman-teman dari CSO, Civil Society Organization itu yang sangat intens ya memberikan masukan pada kami, dan kami berterima kasih pada semua pihak karena tidak mungkin tim KUHP saja yang menyusun semuanya, harus mendapat masukan dari teman-teman lain. Ya, apa saja diantaranya masukan-masukan itu yang tadi saya sempat sebutkan ya di awal, karena sempat ada mengundang kontroversi dan lain sebagainya. Masukan-masukan itu akhirnya diakomodir dalam RUU KUHP yang paling baru ini, Prof. Yang kabarnya bahkan sudah akan diparipurnakan ya di DPR. Iya, sebagian besar kami masukkan, akan tetapi kami juga memperhitungkan ya, karena di Indonesia ini kan sarjana hukumnya ada 2, pendapatnya ada 3 gitu ya. Jadi kita tidak mungkin menerima semua pandangan dari satu kelompok saja. Kami juga mendengar, mempedulikan pandangan dari kelompok-kelompok lain. Dan itulah yang membuat kami bekerja keras untuk mencari titik tengahnya, compromising di antara pendapat-pendapat yang ada. Saya ngambil contoh sederhana saja yang paling sering diajukan oleh anak-anak muda kita itu. Di kami kan ada pasal tentang perzinahan ya. Sebenarnya di KUHP juga sudah ada, tapi berlaku hanya buat orang-orang yang telah menikah.
Jadi kalau orang yang belum menikah tidak masuk ke sana. Nah, kemudian dalam berbagai pembahasan akhirnya dimunculkanlah bahwa perzinahan itu juga mungkin dilakukan oleh orang-orang yang kedua pihaknya belum menikah. Nah, kemudian dari anak-anak muda memang ada tentangan. Kenapa sih pemerintah mau masuk ke dalam privacy kita gitu personal ya? gitu. Betul. Tapi di tempat lain ada yang protes juga. Kenapa perzinahan ini menjadi delik aduan? Delik aduan artinya kalau pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak mengadukan ke polisi, maka ini tidak akan menjadi tindak pidana. Nah, mereka mengatakan perzinahan adalah satu hal yang merusak moral, merusak akhlak dan lainnya, sehingga harusnya tanpa pengaduan pun maka polisi bisa dapat langsung melakukan proses peradilan kepada para pihaknya itu. Nah, ini di mana-mana bicaranya dua seperti Naso, kita harus berada di tengah-tengah. Akhirnya yang kami putuskan adalah perzinahan antar orang yang menikah atau tidak menikah itu, antara orang yang salah satunya sudah menikah atau tidak, itu merupakan tindak pidana, akan tetapi hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari pasangannya, dan pasangan itu adalah yang pertama pasangan yang sah, yang kedua yang paling terdampak adalah orang tua atau anaknya. Nah, jadi selain tiga pihak itu tidak boleh, jadi nggak boleh ada yang hansip gerebek gitu ya, campur itu tangan ya dari luar ya. Betul. Jadi ada orang-orang kepala desa itu nggak boleh ya. Yang boleh adalah dilakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, yaitu polisi. Yang berwenang itu bukan kepala desa, bukan, itu dia bukan termasuk aparatur penegak hukum. Jadi kalau ini dilaporkan ke aparatur penegak hukum, diadukan ya. Jadi istilahnya delik aduan. Ya, sehingga ada kekhawatiran kemarin, kalau gitu hotel-hotel pada tutup dong. Ya, itu dunia usaha tuh yang kemarin sempat ramai juga tuh, Prof. Ya, karena kan mereka tidak memahami. Apakah memang kemudian nanti orang pasangan, orang tua atau anaknya si pelaku itu kemudian memang masuk ke hotel? Kan nggak ada. Ya, jadi hanya bisa apabila ada pengaduan dari pihak-pihak. Nah, jadi seharusnya tidak mencederai bisnisnya para hotel-hotel itu sih. Oke, kita jeda dulu, Prof. Setelah ini mungkin ada penelpon yang ingin menyampaikan pertanyaan ke Prof Tuti ya. Termasuk juga mungkin Anda sudah baca draft terbarunya di RUU KUHP. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ke Prof Tuti, karena Prof Tuti ini juga perwakilan dari tim ahli RUU KUHP. Selain tentunya juga sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya juga punya banyak pertanyaan nih. Ini banyak mungkin juga ditanyakan oleh para pendengar serta netizen ya. Karena tadi ada soal ancaman hukuman terhadap penghinaan terhadap pemerintahan ataupun kekuasaan umum. Ini kemarin sempat ramai juga karena ada kekhawatiran nanti dapat membungkam kebebasan berekspresi misalnya. Kemudian soal restoratif justice dan hal-hal lainnya. Termasuk tadi yang saya sampaikan juga, hukum yang berlaku di masyarakat apakah diakomodir juga dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Kominfo Sosialisasi RUU KUHP. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan di Indonesia harus senantiasa berdasarkan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana, adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan dukungan komunikasi publik berupa sosialisasi RUU KUHP di berbagai perguruan tinggi dan saluran media massa nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait RUU KUHP dan memperoleh dukungan publik untuk bersama-sama mendukung pengesahan terhadap RUU KUHP. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh pantesan. Ya udah cabut yuk, jangan sampai telat meeting kita. Sip.
Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk Bersama Kominfo, sosialisasi RUU KUHP. Nah, ini untuk saatnya bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan ya via SMS WA atau melalui kanal media sosialnya El Sinta, ada di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga di YouTube. Anda bisa lihat juga langsung perbincangan saya dengan Prof. Tuti. Kita sedang membahas mengenai sosialisasi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Nah, karena sudah akan bergulir nantinya di rapat paripurna DPR, artinya sekarang ini memang sudah tidak ada celah lagi ya bagi masyarakat ya Prof ya untuk bisa menyampaikan masukan-masukannya, begitu Prof? Ya, kami sudah banyak sekali menerima masukan. Pertama dari berbagai sosialisasi yang kami lakukan di banyak sekali wilayah ya, baik secara luring maupun secara daring. Semua pertanyaan, masukan, komentar dari audiens itu kami catat dan kami bicarakan satu persatu. Kemudian, termasuk juga masukan-masukan dari teman-teman CSO yang banyak sekali. Plus kami juga sudah melibatkan teman-teman dari luar tim RUKHP sebagai proofreader untuk memastikan bahwa ketentuan yang kami buat ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Apakah kemudian nanti ini sudah merupakan suatu kitab undang-undang hukum yang sempurna? Tentu saja tidak. Tidak ada yang sempurna buatan manusia, yang sempurna kan buatan Allah semata. Dan itu tadi catatannya, apabila ada perbedaan pendapat di dalam bidang hukum itu, perbedaan pendapat itu sangat biasa. Ya, dan itu sebabnya tadi saya menggarisbawahi upaya untuk mencari jalan tengah antara pihak-pihak yang berbeda pendapat mengenai pasal pada RUKHP itu yang harus kami lakukan, dan itu sudah kami lakukan sehingga kami berharap bahwa apa yang sudah kami usulkan itu juga disepakati oleh DPR. Oke, ini sudah ada pendengar Prof yang ingin bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan. Ada Pak Henry di Cibubur ya, yang pertama. Saya sambil mencatat kalau begitu. Halo Pak Henry, selamat pagi. Oke, kemudian Pak Theo di Surabaya. Halo Pak Theo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Theo, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu Kristuti. Pagi Pak Theo. Begini, yang pertama masalahnya ini saya makro ya. Gimana sih titik krusialnya antara pertentangannya antara penggunaan hukum nasional yang independen, yang sangat dilaksanakan, yang dibentuk dan dilaksanakan oleh bangsa itu sendiri, responsibility-nya bangsa itu sendiri, dengan hambatan-hambatan yang dimuat misalnya dari paham demokrasi. Ya, itu kita kenapa kok ragu-ragunya di situ? Kita lihat saja misalnya China itu seperti itu, menggabungkan antara demokrasi dan etatisme ya. Tapi bisa lancar begitu. Itu kan tanggung jawab secara menyeluruh adalah bangsa Cina. Orang lain nggak bisa mencampuri. Kenapa kita kok masih gonjang-ganjing kelihatannya di situ? Soal tadi itu, terutama yang wilayah privat begitu, Pak? Yang tadi termasuk yang ditanyakan, misalnya penghinaan kepala negara dan seterusnya itu, ya, termasuk itu contohnya gitu loh. Ya, tapi kalau di sana kan tegas itu. Ya, kita kenapa kok masih ragu-ragu, itu ada apa sih gitu? Ya. Yang kedua, ini sebetulnya wilayah KUH bukan KUHP, tapi ini penting Mas Bu. Malah masalah moral, kita menganut kontinental hukum sana ya, menggunakan saksi sebagai bukti kuat. Nah sekarang moral orang itu sudah seperti itu, udah 50 tahun ini
sumpah di depan kitab suci agama itu udah nggak ada nilainya. Maaf, saya bukan itu tidak ada nilainya. Kenyataannya orang sudah menganggap itu sambil lalu. Ya, sumpah aja, kalau mau bohong aja gitu ya, Pak. Ya, itu nggak ada gunanya gitu loh. Masih dianggap sebagai bukti kuat. Kenapa nggak mencari pembuktian lain seperti di hukum Anglo-Saxon sana, penilaian juri itu ya. Jadi yang mantap bagaimana begitu. Itu, tapi itu KUHP ya, bukan KUHP. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Theo di Surabaya. Yang terputus tadi Pak Hendri ya di Cibubur. Halo Pak Hendri. Halo. Iya, langsung saja ini. Silakan Pak. Ya, yang pertama sih kalau saya bilang menyambut baik ya dengan adanya revisi atau amandemen apalah ini namanya. Ya, KUHP. Terus yang kedua, selama ini memang apakah ini juga menjadi bagian, saya harapkan seperti itu ya. Karena undang-undang utamanya KUHP ini bersayap gitu ya, sehingga bisa dipermainkan sedemikian rupa gitu ya. Atau memang aparat hukumnya sendiri yang mempermainkannya. Jadi ada satu kasus lah di kita ya saat sekarang. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya mohon maaf ini, utamanya nih yang sangat sensitif ya, pelecehan agama atau apa segala macam ya, yang sebenarnya sama gitu ya, tetapi sama nih kadarnya, tetapi hasilnya berbeda. Jadi ini sudah jelas dilihat ya, apakah ini memang hakimnya atau aparat hukumnya yang bodoh gitu ya, atau ya memang dimainkan gitu ya. Nah, kemudian kedua juga terkait dengan extraordinary ya. Dan ini yang kadang-kadang juga bersayap gitu ya. Karena berbagai hal gitu ya, karena siapa yang terlibat di sana dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi itu menarik tuh mengenai pelecehan seksual gitu ya. Kalau tadi suka sama suka, kemudian tidak boleh lagi itu ada aparat desa ngerebek segala macam, saya hanya khawatir moral kita makin menurun gitu ya. Bayangkan saja misalnya, kebetulan saya salah satu aparat desa ya, kita sering sekali Pak, Bu Prof, kita sering sekali di tempat kita untuk persinggahan orang-orang yang tidak benar. Akhirnya kita melakukan tindakan gitu ya. Kita beberapa kali juga melaporkan ke aparat gitu ya, tetapi penanganannya tidak maksimal, sehingga lebih paten biasanya memang dari masyarakat yang turun tangan langsung. Tetapi tolong dicatat, kebetulan di tempat saya itu kita nggak main hakim sendiri, tetapi habis itu kita lakukan proses hukum yang sebenarnya gitu. Baik. Dan itulah yang kita lakukan. Ya itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Henry. Kemudian ada Pak Belva ya di Pasar Rebo. Halo Pak Belva, ini banyak sekali yang mau telepon ya. Ya, selamat pagi Bu Profesor dan penyiar. Ya, silakan Pak Belva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sih setuju banget dengan adanya undang-undang yang baru, direvisi ataupun dibuat yang terbaru lah buat siapapun. Cuma saya sebagai masyarakat umum, saya tuh pengen aparatnya semua sadar hukum dulu deh Pak, Bu. Tolong aparat-aparat penegak hukum itu paham tentang nilai-nilai hukum itu, pasal-pasalnya paham, sehingga dia nggak main-mainin hukum. Karena yang saya lihat adalah mereka yang bermain hukum, kalau mereka terlihat tenang-tenang aja, lama prosesnya, depending dan segalanya. Jadi masyarakat saya pikir kalau mereka sebagai ahli hukumnya, aparat hukumnya sadar hukum, menjadi role model hukum, masyarakat akan ikut. Jadi saya setuju tuh, leadernya dibenerin dulu semuanya. Sekarang kan lihat aparat hukum pada bermain-main, ini tahu hukum, bermain narkoba di lingkungan kantor, polisi meng-backing dan segalanya, itu kan aneh gitu loh. Jadi mereka tolong sadarkan dulu, sosialisasi boleh ke masyarakat, tapi khusus penegak hukum itu paham dulu. Mereka akan memberikan role model yang baik buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Belva. Satu telepon lagi Bu ya, kita tampung dulu pertanyaannya. Ya, ada Pak Rusli di Tangerang. Halo Pak Rusli. Ya, selamat pagi Prof. Pagi Pak Rusli. Ya, jadi kalau kita lihat secara pemikiran ideal, memang RUU KUHP ini menyempurnakan yang sebelumnya. Tetapi
kan memang ada beberapa pasal itu menjadi perhatian masyarakat ya, terutama mengenai penghinaan. Memang Wakil Menteri Kemenkumham mengatakan ya ini disahkan, nanti kalau masyarakat yang tidak menerima silakan aja ajukan material. Tetapi itu kan tidak semudah itu masyarakat mengajukan. Nanti khawatirnya begitu disahkan, maka terjadi horizontal konflik. Misalnya seseorang menyampaikan di sosmed atau demonstrasi adik-adik mahasiswa, mungkin adik-adik mahasiswa UI juga, Prof, itu menyampaikan sesuatu, kemudian ada elemen masyarakat lain yang mengadukan. Karena kan itu kan kayaknya delik aduan gitu ya. Dia merasa ini institusi ini dirugikan nama baiknya karena demonstrasi ini. Nah, sementara uji materinya masih berlangsung terus, orang pada masuk penjara. Nah, yang kedua adalah memang bahwa kalau pemikiran para pemikir hukum kita itu sudah ideal, Pak, seperti Prof. Harkestuti dan juga Pak Yaris dan lain-lain. Tetapi jangan sampai memang ada pasal-pasal ini yang merupakan semacam ekstensifikasi dan intensifikasi potensi bisnis. Karena orang biasa cari uang dengan jual beli barang, jual beli jasa. Tapi orang luar biasa itu cari uang itu dengan jual beli policy. Nah, takutnya di dalam ini mengandung ekstensifikasi dan intensifikasi bisnis industri hukum, kalau Prof. Mahfud bilang gitu. Terima kasih. Baik. Itu banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya dari Pak Theo di Surabaya, Pak Henry, Pak Belva, dan juga Pak Rusli. Tapi sebelum ditanggapi, Prof, kita mungkin juga bisa memberikan gambaran ya kepada pendengar dan juga masyarakat, apa sih sebetulnya keunggulan dari RUU KUHP ini, Prof? Karena kalau saya membacanya, ini kabarnya ada 17 keunggulan RKUHP sebagai hukum pidana dan juga sistem pemidanaan modern. Salah satunya adalah soal unsur asas keseimbangan ya antara kepentingan umum masyarakat dan juga kepentingan individu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof. Baik, terima kasih Mas Berry. Mungkin saya waktunya agak panjang nih ya. Boleh, silakan. Menyampaikan hal yang menurut saya sangat perlu diketahui masyarakat, karena KUHP yang baru ini, RUU KUHP ini memang memiliki paradigma yang berbeda, terutama dalam pemidanaan. Jadi tadi yang pertama, apa sih keunggulannya dibandingkan dengan KUHP sekarang? Itu ya masalahnya. Pertama, tadi ada azas keseimbangan ya antara individu dengan masyarakat, ya antara kepentingan ini dan itu diajukan di sana. Lalu kita merupakan rekodifikasi. Jadi tadi ditanyakan oleh Mas Berry, apa mulai dari nol? Enggak juga. Kita recodifying KUHP yang ada, dan kami juga memasukkan ketentuan baru yang membuatnya menjadi rekodifikasi yang terbuka dan terbatas. Ya, sementara itu. Nah, kemudian berbeda juga dengan KUHP yang sekarang, di sini dirumuskan apa yang disebut sebagai tujuan pemidanaan. Kenapa sih orang harus dipidana? Saya adalah berapa puluh tahun yang lalu komplain juga, karena tujuan pemidanaan itu adalah bagian dari etika, bagian dari filosofi juga ya. Nah, bagaimana dimasukkan ke dalam RUU KUHP? Lalu para seniornya mengatakan kita harus memberikan panduan yang jelas kepada para hakim. Ketika mereka mau memidana itu buat apa? Karena kita sudah bergeser dari pemidanaan yang punitif, yang retributif, ke sekarang itu restoratif. Nah, ini perlu disampaikan secara jelas melalui ketentuan ada dalam RUU KUHP. Kami juga mempunyai pedoman pemidanaan. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu. Pedoman pemidanaan itu misalnya apabila seseorang melakukan tindak pidana, ancaman pidananya itu akan 5 tahun, kemudian hakim mengatakan oh tidak terlalu serius, mungkin 6 bulan cukup, maka hakim itu tidak harus menjatuhkan pidana penjara. Jadi dia bisa memberikan pidana berupa pengawasan ya, atau kerja sosial. Nah, jadi ini memang nanti yang harus dikembangkan oleh teman-teman di Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyiapkan teman-teman yang akan melakukan pembimbingan dan pengawasan pada ini semua. Jadi tidak harus misalnya tadi, oh itu ada mahasiswa yang ngomongnya merupakan penghinaan, masuk penjara, nggak begitu. Ya, jadi kami berharap bahwa hakim-hakim juga nanti memahami. Dan ada 11 faktor yang kita minta dipertimbangkan oleh hakim.
waktu dia memutus, dan ini harus masuk di dalam putusannya. Jadi hakim tidak boleh lagi memutus, oh ya saya memutus seorang koruptor dengan 5 tahun penjara karena dia sudah melakukan korupsi. Itu nggak cukup itu. Harus ada kenapa kesalahannya, bentuknya apa, kerugian negaranya seperti apa, dan kemudian apa dampaknya bagi pemerintah, bagi masyarakat, itu harus dituliskan nanti oleh para hakim. Jadi ada 11 pertimbangan yang memang harus mereka gunakan. Lalu kita juga sudah menggunakan ada yang namanya judicial pardon, artinya pemaafan hakim. Mungkin Mas Berry masih ingat ya, beberapa tahun lalu itu ada nenek Minah yang dihukum karena mencuri, saya lupa, mencuri 2 buah coklat apa kelapa sawit gitu ya. Nah, itu jadi perhatian publik sekali, Prof, itu Prof. Betul. Nah, itu juga kami perhatikan. Oleh sebab itu, dalam hal tindak pidananya itu mempunyai alasan yang meringankan, kemudian ada kepribadian si pelaku ya, dan apa yang telah dia lakukan, maka hakim boleh memaafkan. Misal dia mencuri terpaksa karena dia kelaparan, dia tidak bisa makan, tapi sekitarnya nggak ada yang bisa bantu gitu ya. Misalnya seperti itu, hakim boleh memaafkan, tidak menjatuhkan pidana, tidak juga mengenakan tindakan. Karena nanti itu kita ada 2 macam sanksi yang dapat dijatuhkan hakim. Pertama adalah pidana atau hukuman, yang kedua tindakan. Tindakan itu adalah upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ya, jadi misalnya mengirim seseorang ke panti, ke rehabilitasi untuk narkoba, kemudian atau kirim ke rumah sakit jiwa, atau minta dia untuk melakukan konsultasi dengan psikolog gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kemudian kita juga dalam pasalnya kita mengatakan dalam memutus itu hakim disarankan untuk mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan. Nah, ini nggak ada semuanya yang saya baca, ini nggak ada semua dalam KUHP. Lalu tadi walaupun pidananya, sanksi pidana itu penjara, tapi hakim boleh tadi pengawasan ataupun pekerja sosial. Dan kemudian denda. Denda itu sekarang tidak ada lagi disebutkan angkanya di dalam setiap pasal. Tapi kami punya satu pasal yang merupakan berisi tabel, di mana kami memasukkan kategori 1 sampai kategori 8. Kategori 1 itu 1 juta ya, paling banyak ya, bukan paling sedikit ya. Kalau denda paling sedikit itu 50.000. Ya, kalau paling banyak 1 juta untuk kategori pertama, sedangkan kategori yang paling bawah, paling nomor 8 itu adalah 50 miliar. Yang besar sekali tentu saja. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau sekarang tuh kan banyak koruptor yang pasang badan. Jadi saya di penjara nggak apa-apa deh, yang penting harta saya masih ada gitu, Prof. Betul. Nantinya itu nggak boleh, Mas Berry. Ketika dia mengatakan, ketika dia sudah dipidana denda, maka nanti kalau dia tidak mau membayar, maka jaksa itu bisa menyita dan melelang barangnya. Nah, jadi sampai itu dipenuhi gitu. Sehingga pasang badan itu sudah tidak akan ada lagi ke depannya. Jadi memastikan bahwa mereka memang menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Ini harapannya bisa memberikan efek jera juga ya kepada yang lain gitu ya. Ya, karena memang ini komplain dari teman-teman dari Kejaksaan dan KPK udah ada putusannya tapi tidak bisa eksekusi. Karena apa? Ya udah, aku masuk penjara aja 4 tahun. Nah, kalau Mas Berry ditanya mau masuk penjara 4 tahun apa mau kehilangan uang 100 miliar, milihnya mana? Kalau saya lebih baik tidak di penjara, Prof. Saya masih harus siaran. Itu penting sekali itu. Dan kemudian tentang pidana mati. Jadi pidana mati ke depannya itu bersyarat. Ya, tadinya ada kata dapat, tapi kemudian kita sepakat untuk tidak memakai kata dapat dijatuhkan bersyarat. Artinya setiap orang dipidana mati dilihat 10 tahun ini apakah dia mematuhi aturan-aturan di dalam penjara, atau dia malah menjadi bandar narkoba lagi gitu ya. Nah kalau memang kemudian ditentukan bahwa kelakuannya itu sudah lebih baik, maka pidana matinya bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Misalkan dia sudah insaf, sudah bertaubat, sudah jauh lebih baik gitu ya. Masa sih orang yang seperti itu mungkin paradigmanya ya tetap harus dihukum mati begitu? Betul ya. Jadi kami juga memberi second chance kepada para
penjahat koruptor seperti itu, penjahat seperti itu ya. Dan kemudian apabila dia tadi misalnya tidak bisa membayar denda, maka itu bisa diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Kemarin kan teman-teman banyak yang bicara gimana tuh kalau orang nggak bisa bayar. Ya, kalau keputusan hukum tetap berjalankan, tapi kalau dia nggak punya uang maka dia bisa menjalani pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Nah, kemudian kita juga mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi yang sekarang tidak ada di dalam KUHP. Memang ada di berbagai undang-undang, tapi dalam KUHP nggak ada, nanti kita masukkan. Jadi kita masukkan kapan dia bisa bertanggung jawab. Dan nanti itu yang bertanggung jawab itu bukan sekarang kan disebut hanya pengurusnya saja ya. Yeah. Nanti itu ada yang disebut sebagai pemegang kendali, ada yang disebut sebagai beneficial owner, ya. Jadi berbagai kualifikasi dari orang yang bisa dikenakan tanggung jawab. Ada hierarkinya berarti Prof ya? Diatur ya? Diatur ada. Sebenarnya bukan hierarki, tapi siapa saja yang dianggap paling dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut. Oke. Ya. Dan kemudian kita juga sekarang pidana dan tindakan itu tidak satu, tapi kita bagi ke dalam 3 klaster. Jadi yang pertama adalah klaster untuk orang dewasa. Ya, seperti yang sekarang ada ini. Yang kedua adalah klaster anak. Nah, untuk klaster anak ini kami mengambil copy and paste memang dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian yang 3 tentang korporasi. Kenapa? Karena korporasi kan nggak bisa dikenakan pidana penjara atau pidana mati. Jadi buat mereka pidananya utamanya adalah denda. Dan kemudian ada berbagai pidana seperti pidana tambahan maupun tindakan, misalnya dia kemudian masuk ke dalam pengampuan, masuk ke dalam pengawasan, atau dia kemudian secara permanen ditutup atau sebagian ditutup tempat lokasinya. Jadi kita menyediakan berbagai alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan pidana apabila subjeknya penanggung jawabnya adalah korporasi. Itu adalah bagian yang kita masukkan ke dalam RUU KUHP, dan ini tidak ada yang diatur di dalam KUHP pada masa ini. Sehingga memang ada pekerjaan berat. Tadi saya senang ada yang menyampaikan dari Pak Belva ya. Pak Belva. Itu APH-nya gitu harus di training dulu supaya memahami nilai-nilai hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya sepakat sekali, Pak. Tentu saja bukan cuma APH-nya ya. Bukan cuma di tingkat kepolisian, tapi juga kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga-lembaga lain. Sehingga kita berharap kalau tadi ada kekhawatiran, ada yang istilah teman-teman rekayasa kasus. Iya, rekayasa kasus. Itu kami rumuskan sebagai penyesatan peradilan. Ini diatur juga berarti ya, Prof ya? Iya, ini diatur. Kemarin memang saya menyampaikan karena ada masukan dari DPR dan teman-teman dari CSO. Baik. Ya. Jadi kayak kasus yang belakangan ini kita rame-rame itu, ya. Ferdi Sambo sebutlah seperti itu gitu, Prof ya. Ferdi Sambo, ya itu nanti akan ada sanksinya. Dan kalau itu yang membuat adalah atau apabila itu dilakukan untuk proses peradilan, hukumannya ditambah. Kalau dilakukan oleh APH, tambah lagi. Jadi ada 2 kali tambahan. Oke, baik, Prof. Kita jadi dulu, Prof. Setelah ini kita coba jawab beberapa pertanyaan tadi dari pendengar ya. Saya jawab, teman-teman. Ada Pak Theo di Surabaya, Pak Henry di Cibubur, Pak Belva dan beberapa pendengar lainnya. Ini tadi soal pidana denda diatur dalam 8 kategori. Jadi ada kategori 1 tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Tuti, paling banyak 1 juta rupiah, kategori 2 paling banyak 10 juta, sampai yang kategori 8 paling banyak 50 miliar rupiah. Dan juga soal tadi aturan pidana mati, termasuk juga penggolongan ya, atau ada tindakan ke dalam 3 kelompok usia atau 3 kelompok umum anak korporasi. Tadi pidana bagi orang atau yang disebut sebagai dewasa, termasuk juga pemidanaan terhadap anak-anak ini juga diatur lagi ya sedemikian rupa. Nanti kita coba bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Kominfo, sosialisasi RUU KUHP.
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan di Indonesia harus senantiasa berdasarkan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana, adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan dukungan komunikasi publik berupa sosialisasi RUU KUHP di berbagai perguruan tinggi dan saluran media massa nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait RUU KUHP dan memperoleh dukungan publik untuk bersama-sama mendukung pengesahan terhadap RUU KUHP. Radio Talk bersama Kominfo sosialisasi RUU KUHP. Nah, kita sudah masuk di sesi terakhir ya, sedang membahas tentang sosialisasi RUU KUHP. Saya masih bersama dengan Prof. Tuti. Prof, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Teo di Surabaya soal titik krusialnya ya, pertentangan membandingkan dengan negara Cina contohnya. Ini kok kita kesannya jadi masih ragu-ragu. Tadi juga sempat dibahas wilayah KUH, penggunaan saksi sebagai bukti kuat. Walaupun sudah disumpah, kadang-kadang ini saksinya juga mempermainkan sumpah dan tidak memberikan kesaksian yang benar. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih Pak Theo. Jadi memang kalau bandingannya sama Cina itu berat sekali ya. Dan saya sepakat sekali dengan Bapak, karena mereka itu memang menempatkan negara as the central of the law. Ya, jadi mereka ketentuan yang dirumuskan itu semua memang putusan dari negara seutuhnya. Nah, Indonesia nggak mau, Pak. Jadi etatisme itu sebabnya kami membuka adanya menurut MK namanya meaningful participation. Jadi kita juga mendengar suara dari masyarakat ya, dari berbagai kelompok. Dan Indonesia itu adalah suatu negara yang sangat pluralistis ya, sangat heterogen. Jadi impossible buat kita hanya menerapkan satu suara, Pak. Nah, oleh sebab itulah kemudian kenapa terjadi seperti apa tadi Bapak katakan, kayaknya ragu-ragu gitu ya. Bukan ragu-ragu, tapi kami harus memperhitungkan, Pak, memperhatikan masukan dari seluruh masyarakat yang memang pandangan berbeda-beda. Dan kami memang tidak ingin bahwa KUHP ini hanya semata-mata hasil dari negara atau dari pemerintah. We want to involve masyarakat untuk terlibat di dalam penyusunan, karena nanti ini berlaku untuk 273 rakyat Indonesia. Ya, dan itu sebabnya kemudian kami mendengar apa yang disampaikan oleh setiap pihak, dan itu sebabnya tadi sekali lagi kita mencari jalan tengah diantaranya. Kemudian Bapak benar sekali, sekarang kita mengalami degradasi moral ya. Ya, tadi Pak Henry yang menyampaikannya di Cibubur. Oke. Dari ya, dan Pak Tio juga katakan soal pelecehan seksual tadi. Saksi ya. Juga tadi. Ya. Misalnya saksi itu sekarang menganggap apabila orang disumpah tidak nganggap, itu memang sesuatu hal yang tidak mungkin dibereskan oleh hukum, Pak. Tapi kami memang mengutamakan nanti di hukum acara pidana bukan di sini adalah alat-alat bukti yang dapat secara objektif dibuktikan di pengadilan. Itu utamanya. Saksi juga didengar tentu saja, ya, akan tetapi diutamakan adalah kita sebut sebagai scientific evidence. Nah, ini adalah tugas-tugas teman-teman dari APH lainnya, terutama kepolisian kejaksaan, untuk memastikan diajukannya bukti-bukti yang secara objektif dapat dibuktikan di pengadilan. Nah, tapi kita tidak, negara Indonesia kan sebenarnya Pancasila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi harusnya nih Pak, memang semua orang itu menghormati hukum, menghormati sumpah apabila dia dimajukan ke dalam lembaga hukum seperti pengadilan. Itu bahwa ada yang nggak nganggep, itu memang agak susah kita hindari, Pak, karena sangat individualistis. Toh sanksi pidananya kan juga ada ya, ancaman hukuman bagi yang memberikan kesaksian palsu begitu ya. Betul sekali, betul sekali Mas Berry. Kemudian Pak Henry bisa dipermainkan ya Pak ya. Ini Pak, jadi itu sebabnya tadi saya mengutip yang dari Pak Belva, harus ada satu upaya untuk memastikan bahwa APH kita itu di seluruh Indonesia itu ada 420.000 polisi, 8.000 hakim, 8.000
jaksa kira-kira yang harus kita ajak untuk memahami bahwa RUKHP ini adalah buat rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan. Nah, ini yang perlu penting sehingga kita berharap ke depannya nanti tidak ada lagi yang bisa mempermainkan hukum. Itu tadi saya senang sekali karena ada pasal yang berkaitan dengan penyesatan peradilan. Iya. Dan itu pidananya cukup berat, itu sampai 9 tahun penjara. Jadi kalau ada yang coba-coba itu nanti melakukan permainan, nah itu bisa dituntut dengan pasal yang ini. Extraordinary crime bersayap itu Pak, semuanya ini kan masalah yang kami rumuskan di dalam KUHP itu kan hukum materialnya. Ya, apa yang dilarang di dalam undang-undang kita, undang-undang pidana kita. Dan implementasinya tentu saja pertama memerlukan adanya revisi dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, saya juga berharap bahwa para petinggi hukum, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Pak Kemenkumham, Pak Menkumham itu juga meningkatkan upaya-upaya untuk edukasi kembali gitu ya, untuk sosialisasi nilai-nilai yang ada di Indonesia tentang hukum dan keadilan. Ya, dan tentu saja ini berkaitan erat dengan moral, dengan etika dan lainnya. Jadi ini memang tidak bisa diselesaikan oleh satu undang-undang ini saja, tapi harus ada upaya yang konstruktif dari para pimpinan untuk itu tadi membuat anak buahnya itu taat hukum gitu kira-kira ya. Nah, tadi disampaikan Pak Hendri Pak sebagai aparat daerah ya, gimana Bu nanti kalau mereka overspell perzinahan itu dibiarkan? Tidak dibiarkan Pak. Ya, jadi di sini kita membuka kemungkinan untuk adanya pengaduan dari pihak-pihak yang tertentu tadi. Ya, tapi kita juga berharap bahwa tidak ada main hakim sendiri, Pak. Tadi sudah dilakukan sebetulnya oleh Pak Henry ya, tidak main hakim sendiri sebagai aparatur desa ya. Ya, betul sekali. Jadi memang harus ada upaya-upaya penyegaran juga nih Pak di daerah-daerah supaya aparatur tahu apa yang menjadi kewajiban mereka dan hak mereka dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tadi Pak Belva saya sudah jawab ya, setuju sekali Pak. Ya. Bagaimana aparatur penegak hukum itu menjadi harus paham hukumnya juga ya, sehingga jadi contoh masyarakat begitu Prof tadi katanya. Betul, menjadi contoh itu kan menjadi soko guru ya. Jadi guru itu bukan hanya yang seperti saya ada di kampus atau di sekolahan, tapi APH itu kan juga harusnya memberikan peneladanan kepada para anggota masyarakat dan tidak melakukan justru hal-hal yang buruk yang sayangnya sekarang sedang kita alami. Kemudian yang terakhir dari Pak Rusli. Pak Rusli, iya. Ya. Jadi begini Pak Rusli, memang pasal penghinaan itu banyak yang protes. Kalau protes saya tanya begini, Mas Berry mau nggak dihina? Oh saya enggak dong. Iya nggak ada lah siapapun yang mau dihina. Jadi tidak mungkin kita menghilangkan pasal tentang penghinaan. Lalu ada mahasiswa yang mengatakan, Bu Prof itu di Amerika nggak ada. Ya beda, Amerika dengan kita nilainya beda. Ya jadi kalau kita itu memang masih ada nilai-nilai ketimuran gitu. Siapa yang suka dihina? Ya kan tidak ada seorang pun dihina. Nah kalau di Amerika itu bisa masuk ke dalam tort atau mungkin perdata ya, di antara pidana dengan perdata. Tapi di kita itu merupakan hal yang penting. Kita masih meminta masyarakat Indonesia itu menghormati orang tua, menghormati pemimpin, ya itu adalah bagian yang sangat penting bagi nilai-nilai Indonesia. Jadi the Indonesian way-nya itu memang harus kita tekankan. Jadi tidak bisa kita samakan dengan negara-negara Barat ya yang sudah berbeda itu. Nah oleh sebab itu, tapi perlu Pak ditekankan lagi bahwa tadi penghinaan itu kan dipidana saya lupa ya 1 tahun penjara mungkin ya. Nah itu juga tadi seperti saya katakan ada alternatif pemidanan yang bisa dijatuhkan oleh hakim, yaitu melalui pengawasan atau penjatuhan pidana pengawasan atau kerja sosial. Dan gimana Bu tentang presiden? Nah presiden itu yang pertama ketentuan yang ada di dalam pasal 134 KUHP yang sudah tidak jadikan undang-undang lagi, aturan lagi oleh MK, itu pidananya itu 6 tahun. Artinya kalau menghina presiden itu bisa ditahan, kan gitu Mas Berry ya? Di KUHP itu
orang yang melakukan tindak pidana yang sanksinya 5 tahun ke atas itu bisa ditahan. Sekarang enggak. Sekarang kita turunkan menjadi separuhnya 3 tahun. Kita buat juga spesifikasi, yaitu bahwa penghinaan presiden itu ada delik aduan. Jadi kalau presidennya kayak Pak Jokowi ini yang selalu sangat santuy, kalau kata anak zaman sekarang santuy banget nih, sangat Prof. santuy, betul sekali. Ya nggak akan lah, saya tidak bisa membayangkan Pak Jokowi ngadu-ngaduin ya. Nah ini merupakan satu pilihan, sehingga nggak boleh misalnya yang mau sekarang itu dilaporin oleh kelompok pendukungnya gitu ya. Nah nanti nggak boleh. Kalau misalkan begini, Prof, ada DPR ada yang menghina misalkan seperti itu nggak bisa anggota dewannya, anggota DPR-nya yang menghina, harus ketua DPR-nya ya kalau nggak salah yang lapor ya. Yang melakukan pengaduan itu harus ketuanya. Gimana ketuanya mengadu? Ya dia harus rapat paripurna dulu dong. Jadi nggak bisa setiap orang seenak-enaknya ngelapor-laporin gitu, nggak bisa. Nah, jadi dalam konteks penghinaan pada lembaga dan kekuasaan umum itu lembaga negara kita batasi hanya pada penghinaan pada DPR, kemudian DPD, kemudian MPR, MK, dan satu lagi MA. Nah itu yang kita rumuskan di dalam pasal tentang penghinaan pada lembaga umum. Jadi dengan harapan bahwa orang-orang juga berhati-hati ya, tidak seenaknya. Nah sekarang ini memang kebiasaan kita kalau habis menghina terus mohon maaf terus selesai gitu ya. Nah ini juga memerlukan pemikiran. Oke. Jadi yang terakhir tadi Pak, istilahnya menarik juga ini. Ada ekstensifikasi dan intensifikasi industri hukum. Iya. Mudah-mudahan Bapak kita juga mengajak teman-teman bukan hanya aparatur penegak hukum tapi juga para advokat dan CSO untuk sama-sama bagaimana cara kita untuk membangun hukum pidana yang berkeadilan, yang beraras pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan juga yang demokratis. Nah ini yang kita bisa lakukan kalau kita bersama-sama melakukannya. Gitu Mas Berry. Oke. Prof, ini karena waktu kita hanya tersisa kurang lebih 4 menit, hal lain apa yang kiranya perlu diketahui oleh masyarakat dan juga pendengar El Sinta tentang RKUHP ini, Prof? Yang sebentar lagi mungkin akan diparipurnakan oleh DPR, atau ada hal yang kiranya perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung adanya RKUHP ini, Prof? Ya, yang pertama saya sangat bersyukur apabila tadi dari para yang menyampaikan usulan tadi semuanya mendukung ya RUKP. Dan buat kami ini semua penting sekali karena it is time, ini adalah waktunya Indonesia mempunyai suatu kitab undang hukum pidana yang baru yang didasarkan pada kebutuhan Indonesia. Dan tadi saya lupa jawab Mas Berry tentang living law ya Mas. Iya, living law. Jadi living law itu bukan berarti bahwa ada hukum di satu masyarakat langsung dijalankan begitu saja, nggak bisa Mas. Jadi living law ini harus memang dibuktikan dengan satu scientific research, dengan penelitian empiris. Harus ada penelitiannya dulu, tidak boleh ujuk-ujuk DPRD pemerintah daerah kita mau jadikan ini tindak pidana adat, itu nggak boleh. Ini ranahnya nanti ke pemerintah daerah dan DPRD-nya ya di daerah-daerah ya. Jadi bentuknya adalah peraturan daerah. Jadi bukan sekedar aturan hukum yang di masyarakat itu ada mungkin tapi nggak masuk perda tiba-tiba dilaksanakan, ini nggak boleh. Ya, dan ini merupakan satu hal yang menunjukkan keindonesiaan. Kita menghargai aturan-aturan adat, tapi kita juga tetap menghargai azas legalitas. Bagaimana seseorang hanya dapat dihukum apabila ada ketentuan yang jelas yang tertulis, lex scripta namanya. Nah, oleh sebab itu kita berharap masyarakat juga memahami bahwa banyak sekali pembaruan ya, 17 itu tadi minimal ya, banyak hal lagi tapi yang utama yang sudah dilakukan dalam RKUHP untuk memperbaiki hukum pidana kita, plus memperbaiki bagaimana hukum pidana ini dijalankan oleh teman-teman APH. Nah inilah yang menurut saya merupakan satu hal yang perlu kita perlu kita apresiasi. Saya seperti meminta apresiasi pada diri sendiri jadinya. Tapi ini adalah kerja keras dari banyak orang.
Ya, ini bukan kerja keras dari satu tim saja, tapi kerja keras dari banyak orang, banyak CSO, banyak kementerian, banyak akademisi, yang semuanya berharap untuk hukum pidana yang lebih baik buat Indonesia. Ya, dan kepada masyarakat yang masih merasa kalau tadi dikatakan ini menyempurnakan, tapi tentu belum sepenuhnya sempurna, apa yang kiranya bisa dilakukan, Prof? Buat saya mungkin dibaca lagi ya, seperti apa ini. Ya seperti tadi kan yang banyak ribut itu kan penghinaan. Kenapa ini memotong demokrasi? Tolong lihat baik-baik. Misalnya mahasiswa marah-marah, kenapa ada pasal, saya lupa pasal berapa, di mana kalau tidak meminta izin, tidak memberitahukan akan mau demo, lalu melakukan demo, lalu ada kerusuhan. Saya bilang, Anda kenapa protes? Yang pertama, apabila Anda mengajukan pemberitahuan kepada penegak hukum, itu tidak akan berlaku pasal itu. Ini kan berlaku kalau tidak memberitahu, ya, dan kalau ada kerusuhan. Jadi kalau tidak memberitahu demo, nggak ada kerusuhan, ya cuma dibubarin. Ya kan syaratnya harus ada pemberitahuan. Jadi bukan kemudian setiap orang yang demo nanti kemudian dikenakan, nggak begitu. Jadi itu adalah satu ketentuan yang sangat lenient ya buat kejadian-kejadian Indonesia, dan juga tadi pidananya juga kan pidananya saya kira 1 tahunan gitu ya, dan hakim bisa menjatuhkan pidana, sekali lagi bukan pidana penjara tapi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, dan dia tidak bisa ditahan. Itu mahasiswa itu nggak bisa ditahan dengan berdasarkan pasal ini. Ya, Prof Tuti, terima kasih Prof sudah bersama Sinta. Terima kasih juga untuk waktunya. Ini berapa SKS ya kita kalau di perkuliahan Prof ya? 2 SKS. 2 SKS ya. Oke, terima kasih Prof sudah bersama Sinta Prof ya. Selamat pagi Prof, sehat selalu ya. Teman semua, sama-sama. Oke. Demikian tadi pendengar sosialisasi RUU KUHP bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya ngobrol-ngobrol tadi dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus perwakilan dari tim ahli RUU KUHP Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga komentar, tapi mohon maaf tidak semuanya dapat saya bacakan satu persatu. Saya Beri Hamzah. Kita jumpa lagi dalam Radio Talk di kesempatan berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Kominfo Sosialisasi RUU KUHP.